Ya pemirsa, saat ini pastinya bahwa kegiatan-kegiatan berkumpul selama pandemi corona, meskipun memang saat ini kita telah memasuki bulan Ramadan memang dilarang. Tapi bagaimana ya di wilayah-wilayah yang memang sebelumnya ramai, merupakan tempat di mana banyak penjual takjil, khususnya di wilayah Senen, Jakarta. Sudah ada Christopher yang siap mengabarkan di sana. Christopher. Ya pemirsa, untuk mencegah meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia, pemerintah memang melarang masyarakat untuk melakukan mudik, apalagi wilayah-wilayah yang menjadi destinasi tujuan mudik pun telah menetapkan PSBB. Dalam menerapkan larangan mudik, pemerintah pun melakukan penyekatan di sejumlah wilayah. Saya akan hadirkan datanya untuk Anda pemirsa. Ini titik-titik yang kemudian dipantau, yakni adalah di DKI Jakarta, Jalan Tol Bandara, Tomang, Kalideres, Pasar Rebo, dan Jagorawi. Ini yang merupakan lokasi penyekatan untuk larangan mudik. Kalimalang, Bypass Bekasi, Cikunir, Bekasi Barat, dan juga Cawang. Kemudian masih Jakarta, Cakung, Kebonjeruk, bahkan juga Kembangan. Kita lihat kemudian ini di jalur arteri Kalimalang, di Pangkalan Jati, Sumber Arta, Sultan Agung, di wilayah Harapan Indah. Dan juga di Joyo Hartono, Jalan MH Sibuan, Tambun, dan juga Ganda Suka. Lalu di Jalan Tol Jakarta Cikampek, Lingkar Semanggi, Simpang Susun Cikunir, Parking Bay kilometer 18 dan rest area kilometer 19. Lalu di Jalan Tol Jakarta Cikampek ini di Cikarang Utama kilometer 29, rest area kilometer 33 dan rest area kilometer 39. Ya pemirsa, saya akan memantau rekan-rekan saya yang sudah siap mengabarkan mulai dari gerbang tol Cibitung, bahkan juga di Pelabuhan Merak Banten. Di Pelabuhan Merak Banten sudah ada Siti Marufah dan di gerbang tol Cibitung ada Rizky Darmansyah. Saya ke Banten dan pemirsa, sebelum saya melanjutkan ke informasi lainnya, kita saksikan terlebih dahulu kabar terkini berikut ini. Pemirsa, Ramadan di tengah pandemi corona, sesuai dengan judul saya, bahkan cukup jelas pemerintah berkali-kali mengatakan di rumah saja, tidak mudik. Tapi bagaimana ya caranya kita patuh dengan aturan tersebut, bahkan sudah ada sanksi-sanksi yang kemudian ini mengintai jika kita melanggarnya. Bahkan di masa bulan Ramadan ini waktu yang paling rentan meningkatnya atau penyebaran virus corona di Indonesia. Seperti apa? Saya akan banyak berbincang dengan jumlah narasumber saya di sini. Ada Dr. Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarif, ke Dr. Danardi. Terlebih dahulu saya akan ke rekan saya Ken Ane yang sudah siap mengabarkan. Nah, pemirsa, sebelum saya ke Ustadz Syarif dan juga Dr. Danardi, terlebih dahulu saya akan berbincang dengan Wakil Menteri Agama Bapak Zainud Tauhid. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya nanti akan bertanya kepada Pak Zainud Tauhid, mungkin saya ke dokter. Ini kan melarang diri keluar rumah, tidak mudik. Ini bagaimana dokter? Tanya mungkin bersama-sama ke masjid, atau juga esensinya ini mendekatkan diri kepada Allah. Ini bagaimana sih Ustadz Syarif? Ya, kita punya kekuatan nih harus kayak gitu. Dan kegiatan misalnya memang rutin kita lakukan di bulan Ramadan, Ustadz, yakni adalah bertemu dengan sanak saudara, ini menjalin silaturahim lah istilahnya. Ini bagaimana kemudian kita bisa menggantikan kegiatan itu? Karena itu kan juga pahala, nanti sesaat lagi mungkin Ustadz kita akan bahas, bahkan juga bagi masyarakat-masyarakat yang memang sudah tidak tahu lagi nih, di Jakarta atau ibu kota sudah tidak bisa bertahan hidup, tapi memang harus pulang ke kampung halamannya, tapi memang saat ini juga dilarang pemerintah untuk melakukan mudik lah istilahnya. Nanti saya akan tanya kepada Pak Zainud Tauhid usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, ini saatnya sudah bulan Ramadan, tapi kondisi ekonomi juga sulit, bahkan pandemi corona ini kita alami saat ini pemirsa. Buat mereka yang mungkin tidak penting-penting sekali untuk keluar rumah, itu bisa dicegah. Tapi bagaimana mereka yang sudah tidak ada lagi yang buat dimakan karena bantuan tidak merata, tidak sampai kepada mereka. Jangankan untuk ditahan di rumah, mobilitas saja menurut mereka ini masih sangat penting. Nah, ini saya tanyakan kepada Pak Zainud Tauhid. Pak, ini bagaimana kemudian untuk masyarakat yang bantuan tidak sampai ke mereka? Mungkin bukan pihak-pihak yang mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah, tapi mereka juga mau pulang kampung, pilihan lain
Jadi pengecualian tidak sih, tapi atau ada tidak sih caranya ini bagaimana Ini bisa ditularkan ke di tengah dari segi medis di tengah kondisi pandemi corona? Kita bincang-bincang lagi, dilanjutkan nanti dokter bersama Dokter Danadi. Tapi sebelumnya pemirsa, saya juga nanti akan berbincang dengan pihak otoritas dari Angkasa Pura karena memang larangan terbang sudah diberlakukan pemirsa ini untuk mencegah masyarakat yang ingin tetap nekat mudik. Nah, seperti apa larangannya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, untuk mencegah masyarakat melakukan mudik di tahun ini memang banyak sekali peraturan-peraturan yang dilakukan pemerintah. Di antaranya adalah bekerja sama dengan otoritas Bandara Soekarno-Hatta untuk menutup penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana kemudian teknis apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang masih diperbolehkan dan saat ini tidak diperbolehkan lagi. Saya akan bertanya langsung kepada Kepala Otoritas Bandara Soekarno-Hatta, Pak Erson. Pak Erson, selamat malam. Pak Zainul Tauhid, Pak, ini bagaimana dari Kementerian Agama ini Pak, mengatakan himbauan kepada masyarakat, tapi juga saja nih Pak Ustadz Syarif, ini apa tingkatnya dari segi medis, sugesti apa ini supaya kita tetap positif tinggi corona, seperti apa ini dokter? Terima kasih Dokter Danadi, terima kasih Ustadz Syarif, dan saya